Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alzari, NIM 1902011062, Prodi RSK 2, mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer Lanjut. Dosen pengampu Nelly Khairani Daulay MKom. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan pertama, yaitu pengertian arsitektur komputer. Arsitektur komputer merupakan konsep perencanaan dan juga struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Kemudian, fungsi arsitektur komputer terbagi menjadi 6, yaitu perencanaan awal sebuah komputer, prosesor yang dibutuhkan bisa lebih banyak, penggunaan bisa lebih banyak, dapat melakukan multitasking, memastikan komponen-komponen komputer dapat berjalan lancar, memberikan gambaran aplikasi yang dibuat programmer. Kemudian, jenis-jenis arsitektur komputer, pertama komputer SISD, SIMD, MISD, MIMD. Kemudian komputer SIMD atau singkatan dari Single Instruction Multiple Data, ini adalah jenis arsitektur komputer yang dibangun secara paralel. Konsep komputer ini dapat mengendalikan semua prosesor data satu unit kontrol saja. Contoh mesin yang dapat menggunakan konsep ini adalah ILC, Star 100, Dry 1, dan juga LIAC 4. Kemudian komputer MISD. Komputer MISD atau singkatan dari Multiple Instruction Single Data merupakan jenis arsitektur komputer yang memiliki fungsi dalam mengeksekusi satu data yang dapat diproses oleh prosesor yang berbeda-beda. Secara struktur, komputer MISD tidak jauh berbeda dengan komputer SISD, hanya saja perbedaannya ada pada prosesor yang digunakan lebih dari satu unit. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan kedua. Fungsi jenis SISD dan MISD. Sini kita dapat lihat pengertian arsitektur komputer, di mana di pertemuan pertama sudah dijelaskan. Ini definisi lain dari arsitektur. Baiklah, di sini jenis-jenis arsitektur komputer. Yang pertama itu komputer MISD. MISD adalah kependekan dari Multiple Instruction Single Data yang merupakan salah satu jenis arsitektur komputer di mana fungsinya akan berfokus pada pengolahan data. Perangkat ini berfungsi dalam melakukan eksekusi berbagai macam file ataupun dokumen dengan prosesor berbeda-beda. Sini. Kemudian komputer SISD. SISD sendiri merupakan kependekan dari Single Instruction Single. Kepanjangan ini memang menunjukkan bahwa selama pengoperasian hanya menggunakan satu unit prosesor saja. Komputer ini bekerja merupakan skema logika dan aritmatika sehingga diproses melalui satu perhitungan. Kemudian, komputer MIMD. MIMD merupakan singkatan dari Multiple Instruction Multiple Data. Jenis ini adalah komputer yang mempunyai beberapa prosesor sekaligus dan bisa diatur secara sistem paralel melalui suatu unit pengontrol. Kemudian komputer SIMD. SIMD adalah Single Instruction Multiple Data di mana komputer ini dibuat secara paralel, jadi penggunaan dapat mengoperasikannya dengan menggunakan banyak prosesor meskipun hanya melalui satu kendali saja. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pertemuan ketiga. Cara membuat transformasi di arsitektur komputer. Ada beberapa cara membuat transformasi
di arsitektur, yakni 1. Merancang array prosesor, 2. Mengaplikasikan proses pipelining, ketiga membuat komputer dengan multiprosesor, 4. Membuat komputer dengan arsitektur yang lain, 5. Atribut yang dipakai untuk mengukur kualitas dari arsitektur komputer. Array komputer. Array komputer merupakan unit tambahan yang digunakan untuk mempercepat kinerja komputer. Unit ini terpisah dari unit lainnya yang dapat ditambahkan pada prosesor utamanya. Sini dapat kita lihat penjelasan dari pipeline. Pipeline adalah suatu cara yang digunakan untuk melakukan sejumlah kerja secara bersama tetapi dalam tahap yang berbeda yang dialirkan secara kontinu pada unit pemrosesor. Multiprosesor merupakan sistem komputer dengan 2 atau lebih CPU identik yang membagi akses secara penuh kepada common RAM atau shared memory multiprosesor. Sini dapat kita lihat arsitektur komputer tidak hanya ada satu jenis saja, melainkan ada beberapa jenis arsitektur komputer yang ada di dunia ini. Berikut jenis arsitektur komputer adalah 1. SISD, 2. SIMD, 3. MISD, 4. MEMD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan keempat. Di sini dapat kita lihat poin-poin penting dalam kinerja sistem. Pengertian kinerja adalah tingkatan untuk memenuhi kombinasi perangkat lunak yang diinginkan. Secara umum dapat didefinisikan sebagai semua karakteristik dan aktivitas penting yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan yang akan dicapai. Di sini pengertian dan perbedaan antara load test dengan stress test. Load test atau uji pembebanan adalah suatu metode pengujian yang bersifat setengah merusak atau merusak secara keseluruhan komponen-komponen bangunan yang diuji. Di sini stress test yaitu salah satu jenis pengujian sistem atau sistem testing. Pengujian ini bertujuan untuk melihat apakah perangkat lunak secara keseluruhan mampu menangani kebutuhan sumber daya yang tidak normal, mencakup kuantitas, frekuensi, maupun volume. Sini kita dapat lihat kesimpulan dari perbedaan load test dan stress test, yaitu perbedaan paling mencolok antara load testing dan stress testing adalah jika load testing untuk memeriksa kemampuan aplikasi dalam melakukan load aplikasi atau website ke server atau database. Sedangkan stress testing diperuntukkan dalam memeriksa kemampuan aplikasi dalam menerima traffic dari luar agar web atau aplikasi tidak down. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan kelima. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan arsitektur komputer. Sini kita dapat lihat apa itu arsitektur komputer. Sudah dijelaskan tadi. Nah, di sini kita melihat fungsi arsitektur komputer itu mempermudah untuk perbaikan komputer. Kemudian memperbanyak penggunaan prosesor.
terus memperbanyak user, memastikan komponen berjalan dengan lancar, memberikan gambaran aplikasi yang akan dibuat. Sini jenis-jenis arsitektur komputer, yaitu ada 4, sudah dijelaskan di materi sebelumnya: komputer MISD, komputer MIMD, Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi pertemuan ke-7. Di sini contoh dari komputer arsitektur komputer generasi ketiga dan keempat. Arsitektur komputer ketiga bisa dilihat manfaat integrated circuit atau IC sebagai pengganti transistor. IC merupakan kumpulan dari puluhan transistor yang dipadukan secara bersama dalam satu chip tunggal. IC juga dikenal sebagai perangkat mikroelektronik yang secara literatur berarti small electronic. IC terbentuk dari kumpulan gate, kumpulan memori, dan interkoneksinya yang dapat dibuat dengan semikonduktor. Sini generasi komputer dari tahun ke tahun dapat dirangkum sebagai berikut. Pertama, vacuum tube 1946 sampai 1957, transistor 1958 sampai 1964, small scale integration 1965, medium scale integration 1971, large scale integration 1971 sampai 1977, very large scale integration 1978, ultra large scale integration. Contoh dari komputer generasi ketiga yang diluncurkan oleh IBM pada tahun 1964 adalah IBM seri 360. Komputer ini memiliki karakteristik berupa kemiripan pada set instruksi atau identik. Dalam kelompok komputer ini berbagai model yang dikeluarkan menggunakan set instruksi yang sama sehingga mendukung kompatibilitas sistem maupun perangkat kerasnya. Komputer generasi keempat, tujuan pengembangan menjadi lebih jelas mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Pada awal 1980-an, video game seperti Atari 2600 menarik perhatian konsumen pada komputer rumahan yang lebih canggih dan dapat diprogram. Pada tahun 1981, IBM memperkenalkan penggunaan personal komputer atau PC untuk penggunaan di rumah, kantor, dan sekolah. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi pertemuan ke-12, kualitas arsitektur komputer. Enam atribut mutu arsitektur. Yang pertama itu generalitas. Generalitas adalah ukuran besarnya jangkauan aplikasi yang bisa cocok dengan arsitektur. Sebagai contoh, komputer yang terutama digunakan untuk aplikasi ilmiah dan teknik. Kedua, daya terap. Daya terap atau applicability adalah pemanfaatan arsitektur untuk penggunaan yang telah direncanakannya. Dapat dilihat ini komputer yang
terutama dirancang untuk satu area aplikasi utama. Kemudian 3 itu efisiensi. Efisiensi adalah ukuran rata-rata jumlah hardware dalam komputer yang selalu sibuk selama penggunaannya biasa. Arsitektur yang efisien memungkinkan atau namun tidak memastikan terjadi implementasi yang efisien. Perlu Anda catat bahwa ada pertentangan antara efisiensi dan generalitas. Juga karena turunnya harga komponen komputer, maka sekarang efisiensi tidak terlalu dipikirkan, seperti halnya pada awal pengembangan komputer. Kemudian 4, kemudahan penggunaan. Kemudahan penggunaan arsitektur adalah ukuran kesederhanaan bagi programmer sistem untuk mengembangkan atau membuat software untuk arsitektur tersebut. Kemudian 5, daya tempa atau malleability. 4 ukuran sebelumnya, daya terap, generalitas, efisiensi, dan kemudahan penggunaan berlaku untuk arsitektur rumpun komputer. Enam, daya kembang. Daya kembang atau expandability adalah ukuran kemudahan bagi perancang untuk meningkatkan kemampuan arsitektur. Misalnya kemampuan ukuran memori maksimumnya atau kemampuan aritmatikanya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan dalam presentasi yang baru saja saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.